Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1851. Harvey York tampak acuh tak acuh dan perlahan berkata, "Kau memang pembunuh nomor satu di bawah Lucas Jean. Tapi kau tidak setia padanya, dan satu-satunya kesetiaanmu adalah pada uangnya. Dan orang sepertimu, untuk lolos tanpa cedera, pasti akan menutup kartumu. Sebagian besar hal yang ingin aku ketahui adalah rahasia, tetapi dengan identitasmu, aku yakin kau mengetahuinya. Harvey, kau terlalu banyak berpikir." LeBron menggelengkan kepalanya. "Aku memang menyimpan beberapa barang untuk keselamatanku. Namun, hal-hal ini tidak diperlukan. Atau lebih tepatnya, seharusnya Pangeran Jin tidak memberitahuku hal-hal penting itu. Jadi, jangan buang waktumu untukku." Harvey tersenyum. "Benarkah? Maka kita tidak akan membicarakan omong kosong ini. Izinkan aku bertanya, jika kau mati, siapa yang akan mengurus istri dan keluargamu? Kau tidak perlu memberitahuku bahwa kau memiliki akun di luar negeri dan uang di dalamnya cukup untuk menghabiskan sisa hidup mereka. Dan akun ini telah dilarang untuk saat ini." Harvey menunjukkan tangkapan layar di ponselnya kepada LeBron setelah berbicara. Kelopak mata LeBron berkedut. Dia sangat akrab dengan akun di tangkapan layar. Itu adalah rekening luar negerinya yang dia buka. Karena Harvey bisa mendapatkan akunnya, dia juga bisa dengan mudah membekukan akunnya mulai sekarang. Namun, meski begitu, LeBron tetap bersikeras. "Aku akan mati. Bahkan jika kau membekukan akunku, lalu apa? Lagi pula aku tidak bisa menggunakannya. Betulkah? Lalu apakah mereka akan menggunakannya?" Harvey mengubah ketangkapan layar lain lagi. Seorang wanita kulit putih dan seorang gadis kecil ada di dalamnya dan sepertinya sedang bermain-main di villa bergaya Nordik. Harvey kemudian berkata dengan acuh tak acuh. "Meskipun keadaan netral secara permanen aman, jika seseorang meninggal di rumah, polisi setempat mungkin tidak dapat menemukan apapun bukan?" LeBron gemetar dan berteriak. "Harvey, kau iblis. Kami, para gangster, tidak akan pernah melibatkan keluarga orang. Bagaimana kau bisa melakukan ini?" Harvey tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Tidak pernah melibatkan keluarga orang. Apakah kau bahkan menunjukkan belas kasihan ketika Lucas memintamu untuk membunuh seluruh keluarga? Tapi jangan khawatir, aku orang yang berintegritas. Aku benci mengambil tindakan terhadap wanita dan anak-anak." Baru setelah itu LeBron bisa santai. "Namun, aku mendengar bahwa kau telah membunuh Islander untuk membantu Lucas mengatasi beberapa kendala selama bertahun-tahun. Jika aku menjual intel ini kepada Islander dengan harga tinggi, aku bertanya-tanya berapa banyak uang yang bisa aku dapatkan." Ekspresi LeBron langsung menegang. Dia percaya bahwa orang seperti Harvey tidak akan menyerang wanita dan anak-anak. Namun, Islander tidak pernah peduli dengan kesopanan. Hanya sedikit orang yang benar-benar bisa mencapai apa yang disebut semangat Bushido. Jika Islander tahu keberadaan istri dan putrinya. Pada saat ini, LeBron gemetaran. "Aku akan memberimu 1 menit." Harvey hanya memainkan ponselnya sambil menunggu. "Jika aku tidak mendapatkan jawaban yang aku inginkan dalam 1 menit, maka informasi ini akan berada di tangan Islander. Kebetulan aku membawa nomor Sindan Wei." Harvey kemudian menekan beberapa angka saat dia berbicara. Waktu berlalu, dan Harvey akhirnya menekan tombol panggil saat detik terakhir tiba. "Halo, terima kasih telah menelepon Sindan Wei Budokan. Tutup itu. Segera gantung. Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu semuanya." Wajah LeBron menjadi pucat, dan nadanya serius. Bab 1852. Tepat saat Harvey York mengurus LeBron, Justin Walker sedang berdiri di luar ruang operasi di rumah sakit persaudaraan, dan kulitnya sangat mengerikan. Dokter yang sangat dihormati di Mordu mengelilinginya, termasuk tangan suci, ahli bedah otak, guru sejati, ahli jantung, dan seterusnya.
Sangat jarang orang-orang itu berkumpul bersama. Namun, mereka semua mengerutkan kening pada saat ini. Justin melihat sinar X di depannya. Wajahnya semakin gelap dan semakin gelap. Dr. Frost, apakah rencananya sudah keluar? Beberapa jam telah berlalu. Aku khawatir istriku tidak akan selamat jika ini berlarut-larut. Pada saat ini, wajah Justin benar-benar mengerikan. Dalam beberapa jam terakhir, kondisi Angelina John memang beberapa kali membaik, bahkan ia sudah bisa bergerak sedikit. Namun, ini adalah hasil dari membayar harga yang sangat besar. Apa yang disebut menjadi lebih baik ini bersifat sementara, seperti kunang-kunang musim panas, membuat orang putus asa. CEO Walker, bukannya saya tidak ingin membuat rencana. Tapi kami belum menemukan lesi penyakit istri Anda. Seorang dokter yang tampaknya berusia 50-an menjawab dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak ditemukan lukanya, kami tidak berani beroperasi sesuka hati. Ini karena kita tidak akan tahu apa yang harus dilakukan bahkan jika kita melakukan operasi. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya mengatasi gejalanya, bukan penyebabnya. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir dalam 20 jam lagi, Lady Walker, menjadi lumpuh. Saat itu, saya khawatir dia akan mati otak, dan dia harus bergantung pada infus untuk bertahan hidup. Jadi, CEO Walker, kamu bisa berdiskusi dengan Lady Walker selama beberapa jam tersisa. Terkadang, etanasia lebih baik daripada koma seumur hidup. Ini akan menjadi siksaan tanpa akhir bagi kedua belah pihak. Dr. Frost menghela nafas setelah mengatakan ini. Sebagai seorang dokter, dia berharap bisa menyelamatkan Angelina dari sudut pandang umum atau pribadi. Namun, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Jika operasi dilakukan tanpa kepastian dan Angelina meninggal, Dr. Frost takut Justin akan meminta pertanggungjawabannya. Pada saat itu, dia akan menyesali ini. Para dokter berbakat yang menyeka keringat dingin juga mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan Dr. Frost. Ini adalah pertama kalinya mereka mengalami penyakit seperti itu, dan mereka tidak tahu bagaimana menangani situasi seperti itu. Justin mengerutkan kening dan kemudian perlahan berkata pada saat ini. Semua orang di sini adalah tangan suci di dunia medis Mordu. Dengan begitu banyak konsultasi, apakah tidak mungkin menemukan lesi? Tapi kamu baru saja memiliki sarana untuk meredakan gejala istriku. Kalau masalah peralatan atau dana, jangan khawatir, aku akan menyediakannya. Aku hanya ingin kamu membuat rencana. Atau lebih tepatnya, kamu, yang disebut tangan suci, hanyalah sampah dan bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah sekecil itu. Justin menangis, dengan niat membunuh memancar dari seluruh tubuhnya. Sementara itu, suhu ruang operasi ini sepertinya sudah agak turun. Sekelompok dokter mengeluarkan keringat dingin. Dalam kasus penyembuhan karakter besar, mereka pasti akan mendapatkan banyak manfaat jika berhasil. Namun, begitu mereka gagal atau tidak dapat menyusun rencana, mereka akan berakhir dengan buruk. Ekspresi Dr. Frost sedikit mengerikan. Namun, dia masih bernalar dengan sungguh-sungguh. CEO Walker, bukannya kami tidak ingin melakukan yang terbaik, tetapi kami tidak mampu melakukannya. Tapi Anda tidak perlu khawatir. Saya telah mengirim seseorang untuk mengundang senior Oscar Armstrong, dokter nasional dari negara besar H. Selama orang tua itu mau mengoperasi, maka tidak ada masalah untuk mengobati penyakit Lady Walker. Bab 1853. Mendengar tiga kata, senior Oscar Armstrong, Justin Walker menghela napas lega. Aku dengar senior Armstrong tidak akan meninggalkan Walsing dengan mudah. Apakah kau yakin tentang itu, Dr. Frost? Ya, dia dan saya telah berteman selama bertahun-tahun. Saya sudah seharusnya bisa mengundangnya jika saya menundukkan kepala dan memohon padanya. Kulit Dr. Frost sedikit memburuk. Hanya saja. Apa? Ekspresi Justin meredup lagi. Saya baru saja menghubungi asistennya. Asisten mengatakan senior Armstrong sedang melakukan operasi besar dan tidak tahu kapan akan selesai. Dan tidak seorang pun diizinkan mengganggu saat operasi itu sedang berlangsung. Jadi, meskipun saya yakin membiarkan senior Armstrong datang,
kita harus menunggu sampai operasi selesai. Apalagi dia harus naik pesawat. Dalam skenario kasus terbaik, paling cepat dia bisa datang setelah 24 jam. Dan Lady Walker mungkin tidak bisa bertahan selama 24 jam. Ekspresi wajah Dr. Frost sangat buruk. Jika itu orang lain, dia masih bisa memerintahkan pihak lain untuk datang secepatnya. Namun, dia kini berhadapan dengan dokter nasional, Oscar Armstrong. Bahkan Pangeran Walsing mungkin tidak bisa mengundang orang seperti itu, apalagi dia. Selain itu, dia sedang dalam operasi pada saat itu. Jika operasi Oscar Armstrong dihentikan secara paksa, tidak satu pun dari mereka yang dapat menanggung akibatnya. Wajah Justin langsung menjadi sangat gelap. Dia memiliki kekuatan di Mordu, tapi itu akan menjadi tidak berguna di Walsing. Frost tidak bisa memaksa membawa Oscar Armstrong ke Mordu. Bahkan Justin juga tidak bisa melakukannya. Sementara itu, Justin hanya bisa menahan amarahnya dan perlahan berkata, "Dr. Frost, aku harap kau dapat membantu dengan masalah ini. Di satu sisi, untuk mengundang senior Oscar Armstrong. Di sisi lain, membantu meringankan gejala istriku. Gunakan saja obat apa saja tanpa khawatir. Aku tidak akan keberatan." Justin mengertakkan gigi di akhir pidatonya. Namun, ini adalah satu-satunya cara. Jika Angelina John menjadi lumpuh, itu berarti hubungan dengan keluarga John di Golden Sands terputus. Hal ini tentunya menjadi kerugian besar bagi Justin yang hendak dipromosikan. Dia bahkan mungkin kehilangan kualifikasi untuk naik pangkat karena ini. Oleh karena itu, terlepas dari urusan resmi atau pribadi, dia berharap bisa menyelamatkan Angelina. Apalagi, keduanya memiliki hubungan yang sangat baik. Frost menghela nafas setelah mendengar kata-kata Justin. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan seseorang segera menyuntik Angelina dengan tonik. Hanya saja dosis kali ini beberapa kali lebih banyak dari yang sebelumnya. Saat tembakan jatuh, Angelina yang tubuhnya awalnya kaku tampak sedikit rileks. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tetapi dia hanya bisa menggerakkan lidahnya pada saat itu. Old Walker. Old Walker. Bunuh aku. Bunuh aku dengan cepat. Aku tidak ingin menjadi lumpuh. Aku tidak mau. Angelina mulai berbicara lagi saat ini. Dia sepertinya telah menahan diri untuk waktu yang lama. Jadi, meski suaranya lemah, nadanya masih histeris. Dia bahkan mencoba menggigit lidahnya. Sayangnya, dia terlalu lemah untuk melakukannya. Nyonya Walker, santai saja. Efek obatnya akan bertahan selama beberapa jam. Tetapi jika Anda terlalu bersemangat, itu bahkan tidak akan bertahan selama setengah jam. Suplemen ini kebal obat. Dosisnya harus ditingkatkan setiap kali Anda meminumnya. Jika Anda terus seperti ini, saya khawatir Anda tidak akan bisa menahannya sampai senior Oscar Armstrong datang. Jadi, Anda harus tenang. Dr. Frost maju untuk mencegahnya dan ekspresinya mengerikan. Biarkan aku mencoba membujuknya sebagai gantinya. Justin menghela napas, memberi isyarat kepada Dr. Frost dan yang lainnya untuk pergi. Para profesor dan dokter itu menghela nafas lega. Mereka semua segera pergi, karena takut Justin akan melampiaskan amarahnya kepada mereka jika mereka keluar terlalu lambat. Bab 1854. Justin Walker hanya melangkah maju setelah semua orang pergi. Dia kemudian memegang telapak tangan Angelina John dan perlahan berkata, "Dr. Frost telah meminta senior Oscar Armstrong untuk datang. Dia akan datang secepat mungkin begitu dia menyelesaikan operasinya. Jadi, kamu harus bertahan." Wajah Angelina menjadi pucat saat ini. Dia kemudian menjawab dengan lemah. "Aku mendengar apa yang kau katakan tadi. Bagaimana jika operasi Oscar Armstrong berlangsung 3 hari 3 malam? Jika pasiennya tidak dalam kondisi baik setelah prosedur, bisakah dia pergi? Atau, dia mau datang, tetapi setelah tiba, aku menjadi lumpuh. Old Walker, kita tidak bisa menunggu. Kau harus menyelamatkanku." Kelopak mata Justin sedikit berkedut. Bagaimana mungkin dia tidak mengantisipasi hal-hal yang dikatakan Angelina? Tidak hanya mereka mungkin terjadi, tetapi mereka juga sangat mungkin terjadi.
Tapi tetap saja, dia menghiburnya dan berkata, "Jangan khawatir, Senior Armstrong pasti akan muncul tepat waktu." Angelin tersenyum pahit. Bagaimana jika dia tidak muncul? Kita telah menggunakan banyak koneksi untuk menemukannya untuk mengobati penyakitku. Namun, jawabannya selalu sama. Kita harus menunggu dalam antrean karena setiap pasien membutuhkannya. Untuk nomor antrian sudah dicadangkan sampai 5 tahun kemudian. Bisakah kita menunggu sampai 5 tahun kemudian? Lagi pula, jika kita bisa menunggu selama itu, bisakah kau menjamin Oscar Armstrong bisa menyembuhkanku? Jika dia gagal, apa yang harus aku lakukan? Hanya menjadi lumpuh. Itu akan lebih buruk daripada kematian. Angelina bergidik saat dia memikirkan hal ini. Dia terus-menerus mengejek kehidupan ibu Kate, yang seperti neraka. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa dia akan berakhir seperti ini juga. Semua ini hanya bisa dikatakan sebagai karma. Jika Oscar Armstrong tidak bisa, maka kita harus mencari ahli lain lagi. Justin berbicara kata demi kata. Aku tidak percaya bahwa aku bahkan tidak dapat menemukan dokter yang cakap di dunia yang besar ini. Angelina menghela nafas dan berkata, "Jika Senior Armstrong gagal, itu berarti aku akan mati." Dia tiba-tiba teringat sesuatu saat membicarakan hal ini, dan secercah harapan muncul di matanya. "Harvey York, aku tahu. Temukan Harvey." Dia langsung melihat penyakit saya dalam sekejap, dan orang lain bahkan tidak tahu apa penyebab penyakitku. Jadi, dia pasti punya cara untuk membantuku memecahkan masalah. Old Walker, cepat dan cari dia, tidak peduli berapa banyak uang yang dia inginkan, berikan saja dia. Karena Lucas Jean kemungkinan besar akan membunuhnya. Jika kita bertindak terlalu lambat, kita mungkin akan kehilangan kesempatan. Justin sedikit terkejut sesaat. Dia tidak menyangka Angelina akan mengajukan permintaan ini. Ekspresinya mengerikan. Dia bahkan tidak memiliki kasih sayang sedikit pun untuk pemuda yang berani menamparnya. Apalagi, dalam rencananya dengan Lucas, pemuda ini tidak akan selamat malam itu. Namun, seperti yang dikatakan Angelina, jika Harvey bisa menemukan masalahnya, dia mungkin bisa menyelesaikannya. Tunggu. Justin menjawab dengan suara rendah. Jika Senior Oscar Armstrong benar-benar tidak bisa datang malam ini, maka kita akan menemukannya. Bang! Pada saat ini, pintu bangsal didorong terbuka. Kulit Dr. Frost jelek. CEO Walker, beberapa berita datang dari Walsing. Meskipun Senior Armstrong telah menyelesaikan operasinya, seorang lelaki tua dari 10 keluarga teratas tiba-tiba mengalami pendarahan otak, jadi dia harus masuk ruang operasi lagi. Saya khawatir itu akan memakan waktu lama. Pop. Justin jatuh kembali ke kursi, dan wajahnya pucat pasi. Angelina berkata dengan lemah. Panggil Harvey. Biarkan dia datang. Aku tidak ingin menjadi lumpuh. Bab 1855. Di tengah malam. Seharusnya sekitar waktu untuk makan malam. Saat ini, Mordu Broadway seharusnya sudah lama tutup. Namun, ketika Harvey York tiba, dia menemukan bahwa tempat itu masih terang benderang, dan dipesan lagi oleh Justin Walker. Justin duduk di tengah aula kali ini. Dia dengan cermat memotong steak langka di depannya. Dia makan dengan sangat hati-hati dan perlahan seolah sedang merasakan bau darah di mulutnya. Selain itu, ada seorang pria berjas hijau yang terlihat seperti makhluk transenden di sampingnya. Dia memegang pengocok di tangannya dan sedang membaca Tao Te Ching. Jika bukan karena layar ponsel di depannya menyala, itu mungkin membuat orang berpikir bahwa dia adalah dunia lain yang abadi. Harvey dengan santai menarik kursi di seberang Justin dan duduk. Dia kemudian memesan semangkuk mie iris. Harvey mengambil sumpit setelah pelayan membawakan mie. Dia kemudian bertanya sambil makan. Tuan Walker, ada yang bisa aku bantu di tengah malam? Justin tampak jauh lebih antusias saat ini dibandingkan dengan terakhir kali mereka bertemu. Melihat Harvey hanya memesan semangkuk mie, dia melambaikan tangannya, dan segera seorang pelayan menyajikan hidangan lezat yang telah disiapkan sebelumnya di atas meja. Setelah semuanya siap, Justin hanya tersenyum dan berkata,
Karena Tuan Muda York belum makan, kamu dapat mencoba untuk melihat apakah ada hidangan yang sesuai dengan seleramu. Kalau tidak suka, bicara saja. Selama kamu bisa memikirkannya, aku yakin Koki bisa memasaknya. Namun, dia tidak memperkenalkan identitas pria berjas hijau itu kepada Harvey meski antusias. Harvey memegang sumpit dan berkata pada dirinya sendiri. Aku tidak tertarik dengan hidangan lain. Semangkuk mie sudah cukup. Lagi pula, aku tidak mendambakan keuntungan kecil. Aku juga takut berutang budi kepada orang-orang seperti ini. Kemudian, Harvey mengeluarkan $15 dan melemparkan catatan itu ke atas meja sambil berbicara, menandakan bahwa dia akan membayar tagihannya sendiri. Adegan ini menyebabkan pupil Justin sedikit menyusut. Pria bersetelan hijau di sebelahnya yang sedang membaca Tao Te Ching juga melirik Harvey saat ini, menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya. Dia tidak menyukai pemuda ini, Harvey, yang tidak memiliki sopan santun sama sekali. Setelah menatap Harvey sejenak, Justin merasa sedikit kesal. Dia telah bertemu dengan 6 pangeran Mordu. Elias Patel keras kepala, Terry Smith memiliki kepribadian yang sopan, dan Lucas Jin sangat ambisius. Setiap pangeran memiliki kepribadian mereka. Namun, tidak satu pun dari mereka yang memiliki kepribadian yang sama dengan Harvey, membuat orang tidak dapat mengatasi karakternya. Jika bukan karena tidak ada cara lain, Justin sama sekali tidak tertarik untuk mendekati Harvey. Lagi pula, dia sudah menderita kerugian besar karena insiden token sebelumnya. Karena itu, Justin takut pada Harvey saat menghadapinya saat ini. Namun, mengingat bahwa dia harus memohon kepada Harvey hari ini, Justin harus tersenyum dan berkata, "Harvey, kau melakukan sesuatu dengan lugas dan santai, yang menunjukkan bahwa kau adalah orang yang terus terang dan terus terang. Karakter seperti ini adalah yang paling aku kagumi. Karena orang muda seperti itu lebih menyenangkan untuk diajak bergaul daripada orang tua yang licik itu. Aku hanya bisa mengatakan, beri jalan untuk yang muda." Justin meratap lagi dan lagi saat membicarakan hal ini. "Sejujurnya, baru sekarang aku bisa mengerti mengapa putriku sedikit menaksirmu." Harvey mendengar kata-kata itu. Dia kemudian berhenti dengan sumpit di tangannya. "Kalau begitu, aku ingin berterima kasih kepada wakil pemimpin cabang Walker atas pujianmu. Aku ingin tahu apakah token yang kuberikan padamu terakhir kali terbukti berguna. Apakah kau berhasil menjadi pemimpin cabang menggunakannya?" Bab 1856. Kata-kata halus Harvey York menyebabkan senyum di wajah Justin Walker sedikit menegang. Hanya bisa dikatakan bahwa Harvey pasti membuatnya merasa lebih buruk. Connie Brie menatap Harvey dengan serius saat ini. Meskipun keduanya telah bertarung beberapa kali, dia masih tidak bisa melihat apa yang ada dalam pikiran Harvey. Adapun pria berjas hijau, dia menyipitkan mata ke arah Harvey sejenak, dan matanya mengejek tanpa malu-malu. Harvey tidak memberi Justin kesempatan untuk terus berbicara saat ini. Sebaliknya, dia menyipitkan matanya dan berkata, "Baiklah, mari kita mulai bisnis, wakil pemimpin cabang Walker. Mengajakku keluar di tengah malam, kurasa bukan hanya untuk makan malam denganku, kan? Jika kau memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadaku, kau mungkin juga jujur. Jika tidak ada, aku akan pergi. Putrimu masih menungguku di rumah." Harvey sedikit menyipitkan mata. Dia sudah tahu tujuan Justin ketika dia datang. Dia terus-menerus memprovokasi Justin saat ini, ingin melihat seberapa toleran wakil pemimpin cabang Walker yang licik ini. Justin menarik napas dalam-dalam, terang-terangan mengabaikan paruh kedua kalimat itu. Dia kemudian menyipitkan matanya dan berkata, "Karena Tuan Muda York sangat lugas, maka aku akan jujur kepadamu. Aku mendengar bahwa kau melihat masalah Angelina pada pandangan pertama dan menyimpulkan jika dia sakit tahun ini, seluruh tubuhnya akan kaku, dan kemudian dia menjadi lumpuh." Harvey berkata dengan acuh tak acuh. "Ya, gejalanya jelas. Bahkan jika kau berhasil membiarkan senior Oscar Armstrong datang, kau tidak akan bisa menyelamatkan Angelina, apalagi para dokter ahli di Mordu itu." Kelopak mata Justin berkedut.
Karena Angelina tidak sakit. Dia menderita hernia saat berkultivasi. Sebenarnya, dia gila. Nada suara Justin sedikit lebih tergesa-gesa. Kalau begitu, bisakah kau menyelesaikan apa yang disebut gila ini? Aku bisa. Ini cukup sederhana bagiku. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Jika aku bersedia membantu, hanya perlu setengah jam untuk menyelesaikan masalahnya. Lagi pula, aku bisa berjanji padamu bahwa ini tidak akan terjadi padanya lagi. Harvey berbicara dengan acuh tak acuh tapi percaya diri. Pria bersetelan hijau tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Harvey lagi, dan matanya penuh dengan penghinaan. Betulkah? Apakah kau begitu percaya diri? Tangan kanan Justin sedikit gemetar. Bagaimana kau akan menyelesaikannya? Ini masalah tentang seni bela diri. Tentu saja, aku akan menyelesaikannya menggunakan seni bela diri. Harvey kemudian berkata dengan ringan. Aku hanya bisa memberitahumu ini, tetapi aku tidak bisa mengatakan bagaimana aku akan melakukannya. Lagi pula itu rahasia. Apakah kau percaya aku atau tidak, itu terserah padamu, wakil pemimpin cabang Walker. Tapi izinkan aku memberitahumu, ini adalah pilihan terakhir karena kau tidak punya pilihan lain selain aku, apakah aku benar? Kata-kata Harvey membuat mata Justin menjadi dingin. Seperti yang dikatakan Harvey, jika bukan karena keputusasaan Justin, mengapa dia secara khusus datang dan menemukannya lagi? Harvey telah membuatnya membayar 3,2 miliar dolar untuk token terakhir kali. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak yang akan dia minta kali ini. Namun, itu pasti menunjukkan bahwa dia mampu jika dia berani meminta begitu banyak. Justin kembali sedikit tenang sambil memikirkan hal ini. Dia kemudian perlahan bertanya. Untuk membantu Angelina menyelesaikan masalah ini dan membiarkannya tidak kambuh lagi, seberapa banyak yang kau inginkan? Justin merasa bisa bernegosiasi dengan Harvey menggunakan uang. Dia bahkan mengeluarkan cek kosong dan siap menandatanganinya kapan saja. Wakil pemimpin cabang Walker, apakah menurutmu aku kekurangan uang? Harvey bersandar di kursi, menyilangkan kakinya. Dengan statusku, uang hanyalah angka bagiku. Selama Kate Walker bahagia, aku bahkan tidak membutuhkan 1 sen pun. Bab 1857. Jadi, kau bertanya kepadaku berapa banyak uang yang aku inginkan, untuk membantu menyelesaikan masalah. Aku bisa menjawabmu dengan pasti. Aku tidak akan membantu tidak peduli berapa banyak uang yang kau berikan kepadaku. Selain menyinggungku, hal yang paling penting adalah dia berutang penjelasan yang adil dan tepat kepada Kate Walker. Ingin aku membantu. Apakah dia pantas mendapatkannya? Harvey York mengatakannya dengan acuh tak acuh. Namun, ketika dia menyebut nama Kate, dia menyadari bahwa pria berjas hijau itu menjadi semakin dingin. Tuan Muda York, kita semua orang dewasa di sini. Orang dewasa hanya berbicara tentang manfaat. Selain itu, tidak ada alasan mengapa kita tidak bisa berteman. Meskipun kau sangat terampil, mengapa kau harus menyulitkan Angelina John? Bahkan jika kau memandang rendah diriku, tetapi keluarga John dari Golden Sands, yang merupakan salah satu dari 10 keluarga teratas, bukankah itu layak untuk kau perhatikan? Aku bisa menjanjikanmu di sini. Selama kau membantuku, tidak hanya aku akan memberimu uang, tetapi juga keluhan di antara kita akan hilang. Jika kau mau, aku bisa mencarikan posisi untukmu di cabang Longman. Kau harus puas dengan gelar Penatua York bukan? Aku bahkan bisa menjadikanmu wakil pemimpin cabang dan membiarkanmu setara denganku. Aku bahkan akan memberimu posisi pemimpin cabang setelah 100 tahun. Bagaimana? Kekuasaan, koneksi, posisi, dan uang. Justin Walker sudah menggunakan semua yang bisa dia gunakan saat ini, dan tujuannya adalah membiarkan Harvey mengalah padanya. Harvey sedang meminum tehnya saat ini, dan dia dengan santai berkata, "Aku tidak peduli dengan uang. Apakah semua keluhan akan hilang juga tidak ada artinya bagiku. Adapun posisi wakil pemimpin cabang Longman, aku bahkan kurang tertarik. Bahkan jika kau membiarkanku menjadi pemimpin cabang, terus terang, aku tidak menginginkannya.
Selain itu, kau hanya wakil pemimpin cabang sekarang. Apakah kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan di cabang Longmen? Yang terpenting, aku tahu betul bahwa kau menyebutkan kondisi ini sekarang, itu tidak berarti bahwa kau telah menyerah. Itu hanya menunjukkan bahwa kau harus menanggung penghinaan sementara ini. Kau masih akan dengan berani membalasku setelah aku membantumu menyelesaikan masalah, bukan? Jadi, aku juga tidak menginginkan hal-hal ini, dan aku tidak akan melakukan apapun. Ekspresi Justin menjijikkan. Dia menatap Harvey dan dengan sungguh-sungguh bertanya. York, lalu apa yang harus aku lakukan agar kau rela membantu Angelina? Dia memiliki posisi tinggi di cabang Longmen. Namun, dia tidak pernah memohon seperti ini. Tanpa diduga, Harvey tidak menunjukkan rasa hormatnya berkali-kali. Jika dia tidak tahu bahwa Harvey pandai berkelahi, dia pasti sudah menamparkan Harvey beberapa kali. Setelah melihat ekspresi Justin, Connie Brie dan beberapa murid Longmen mengeluarkan senjata api di pinggang mereka. Setelah Harvey mengalahkan mereka, mereka akhirnya mengerti bahwa belati tidak berguna untuk menghadapi orang seperti Harvey. Harvey berdiri dan perlahan menuangkan teh di depan Justin. Dia kemudian bertepuk tangan dan berkata, "Secara teoritis, aku tidak akan membantunya mengatasi masalahnya. Bagaimanapun, menjadi lumpuh adalah hukuman untuknya. Aku berharap untuk melihat dia berakhir seperti ini. Namun, jika kau bisa menjelaskan masalah Ibu Kate dan biarkan Kate menjadi Presiden Walker Corporation. Kalau begitu, aku akan membantumu menyelamatkan Angelina, dan aku berjanji tidak akan mengumpulkan 1 sen pun." Harvey tersenyum dan menawarkan persyaratannya. Justin menggebrak meja dengan keras. "Harvey, kau lancang. Jangan pikir kau sehebat itu. Dan melakukan hal-hal dengan cara yang sulit." Bab 1858. Tamparan. Harvey York langsung memercikkan teh langsung ke wajah Justin Walker, dengan ekspresi acuh tak acuh saat ini. "Aku minta maaf. Aku tidak menerima tawaranmu. Bang, anak muda, kamu lancang." Melihat Harvey memercikkan teh ke wajah Justin, pria bersetelan hijau itu membanting meja dengan keras. Pop! Meja tiba-tiba hancur berantakan, dan semua panci serta mangkuk jatuh ke tanah. Harvey mundur setengah langkah, dan tubuhnya bahkan tidak ternoda debu. Justin bergerak sedikit lebih lambat, jadi dia malah tertutup debu. Pria berjas hijau itu sedikit malu. Namun, dia dengan cepat menekan emosinya dan kemudian berkata dengan agresif kepada Harvey. "Anak muda, aku sudah melihatmu sejak awal. Dan juga sudah lama bersabar denganmu. Kau tidak tahu di mana kau berdiri. Meskipun aku tidak tahu dari mana asal kepercayaanmu dan bahkan mengklaim bahwa kau dapat menyelesaikan masalah Lady Walker. Tapi CEO Walker telah menawarimu kondisi seperti itu tidak peduli apakah kau bisa menyelesaikannya atau tidak dan telah memperlakukanmu dengan sopan. Bagaimana kau masih bisa menolaknya? Kau harus tahu bahwa banyak orang di Mordu ingin lebih dekat dengan CEO Walker dan Lady Walker, tetapi mereka tidak bisa. Apakah kau tidak merasa terkejut atas kehormatan seperti itu? Beraninya kau bertindak sok di sini. Jika kita tidak berada dalam masyarakat yang diatur oleh hukum, aku akan menamparmu sampai mati dengan amarahku ketika aku masih muda. Hanya memiliki beberapa keterampilan dan sudah berpikir bahwa kau tidak terkalahkan di dunia. Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu tidak bisa bangun dengan 1 tangan. Sementara itu, pria bersetelan hijau ini memelototi Harvey, tanpa postur master dunia lain sama sekali. Baginya, Harvey adalah pemberontak dan harus dicubit sampai mati olehnya. Apalagi, tujuannya tampil di sini sangat mudah, yaitu untuk menekan Harvey. Justin merasa bahwa dia dapat menekan Harvey cukup untuk menunjukkan bahwa dia seharusnya memiliki kekuatan dan kemampuan yang baik. Harvey melihat dengan hati-hati pria berjas hijau ini. Dia kemudian tersenyum tipis dan berkata, "Melihat postur berteriakmu, kau seharusnya menjadi sosok yang penting, bukan? Perusahaan keamanan mana yang kau miliki? Bajingan." Pria berjas hijau itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar setelah mendengarkan kata-kata Harvey.
Dia ingin mencekik Harvey sampai mati. Kau bahkan tidak tahu siapa aku. Apakah kau tahu bahwa keselamatanmu tergantung pada suasana hatiku? Aku mengirim Brennan Stanton untuk melindungi Kate Walker dan kau. Pikirkan baik-baik. Jika kau membuatku marah di sini, menurutmu bagaimana kau akan berakhir? Pria berjas hijau itu tampak sombong saat mengatakan ini. Seolah-olah Harvey berutang budi padanya. Justin berkata dengan acuh tak acuh. Ini Chief Leonard Bray, senior mantan istriku. Dia juga paman Kate. Saat Kate meminta bantuan dari Chief Leonard kemarin, dia sudah berbicara denganku. Aku juga memberitahunya untuk melindungi bocah bodoh yang bersama Kate demi dia. Ini bisa dianggap sebagai sedikit cinta kebapaan dariku sebagai ayahnya. Oh. Harvey tiba-tiba menyadari, dan dia menatap Chief Leonard dengan hati-hati pada saat yang bersamaan. Ini adalah tuan dari Brennan, pria berusia 100 tahun legendaris yang telah mengolah bajikuan secara ilahi. Sayangnya, Brennan juga tidak berguna. Tuan ini tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dengan demikian, dapat diukur bahwa kehebatannya juga tidak sebaik itu. Bab 1859. Chief Leonard Bray merasa bahwa bajingan kecil ini pasti ditakuti olehnya setelah melihat ekspresi Harvey York. Saat ini, dia memiliki profil tinggi dan berkata dengan dingin. Sekarang kau tahu siapa aku kan? Aku beritahu padamu. Jika aku tidak senang dan memerintahkan Brennan Stanton untuk kembali, maka kau bisa mati di pinggir jalan kapan saja. Karena Lucas Jean telah mengirim orang kepercayaannya, LeBron, untuk membunuhmu. Jika kau ingin bertahan, cepat setujui persyaratan CEO Walker. Oh, kalau begitu aku harus berterima kasih padamu. Harvey tersenyum. Setelah itu, dia berbicara dengan penuh minat. Karena kau adalah paman Kate, ibunya, yang sekarang menjadi lumpuh, adalah juniormu. Jika itu masalahnya, hubunganmu seharusnya bagus kan? Kalau begitu, aku sekarang memperjuangkan hak Kate yang sah, yaitu memberi dia dan ibunya penjelasan. Lalu mengapa kau menghentikanku? Aku tidak mengerti ini. Tolong jelaskan padaku, Chief Leonard. Chief Leonard mendengus dingin, bertingkah seperti master dunia lain, dan berkata, Kate adalah keponakanku. Tentu saja, aku menyukainya. Tapi karena aku mencintainya maka aku tidak ingin dia ditipu oleh seorang pemuda, yang datang entah dari mana, yang hanya berbicara manis dan bahkan berani melawan ayahnya. Jika kau melindungi Kate, aku pasti akan membantumu. Jika kau memperjuangkan hak Kate, aku juga akan berterima kasih. Tapi kau sangat serakah dan sombong. Kau tidak hanya menginginkan uang, tetapi kau juga menginginkan posisi CEO Walker Corporation dan apa yang disebut penjelasan yang tidak bisa dijelaskan. Kau hanya main-main. Aku tidak akan pernah menyetujuinya. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak suka uang, dan aku juga tidak berencana untuk memintanya. Posisi CEO adalah untuk Kate. Wajar baginya untuk mengambil posisi. Adapun ibu Kate, dia telah menjadi lumpuh dari orang yang sehat hanya dalam waktu singkat. Apakah menurutmu tidak ada masalah dengan ini? Bukankah normal jika aku meminta penjelasan? Atau lebih tepatnya, kau tahu bahwa masalah ini melibatkan terlalu banyak orang, jadi kau tidak berani membiarkanku menyelidikinya, Chief Leonard. Atau, tidak ada keadilan di dunia ini. Menjadi orang lumpuh karena seseorang, tidak bisakah dia mendapatkan penjelasan untuk itu? Kelopak mata Chief Leonard berkedut karena marah. Dia kemudian berkata dengan tidak sabar. Anak muda, berhentilah bersuara keras. Jangan buang napasmu di sini. Pokoknya, aku akan memutuskan masalah ini hari ini. Harvey bertanya. Kau akan memutuskan? Ya. Chief Leonard berkata dengan dingin. Aku akan memberimu 15,7 juta dolar. Kau bertanggung jawab untuk menyembuhkan Lady Walker. Setelah mengobati, ambil uangnya dan keluar dari sini. Jika kau tidak bisa merawatnya, maka potong sendiri salah satu tanganmu. Adapun Kate, dia harus mentransfer saham Walker Corporation di tangannya tanpa biaya apapun kepada CEO Walker.
Dia harus pulang malam ini dan bersiap untuk menikah dengan Pangeran Jin. Itulah satu-satunya penjelasan yang dia butuhkan. Itu juga keputusan yang dibuat pamannya untuknya. Chief Leonard dengan sungguh-sungguh berkata seolah-olah semuanya telah diputuskan saat ini. Harvey sedikit menyipitkan matanya dan perlahan berkata, "Memberiku 15,7 juta dolar untuk mentraktir Angelina. Dan memotong salah satu lenganku jika aku tidak bisa. Meminta Kate untuk mentransfer semua sahamnya dan membiarkannya pulang untuk menikah dengan Lucas. Jadi ini keputusanmu. Dan juga, keadilan yang kau dapatkan kembali untuk Kate. Bajingan kecil. Aku sudah mengatakan itu. Berapa kali kau ingin aku mengatakannya?" Ekspresi Chief Leonard dingin. "Aku pamannya. Semuanya untuk kebaikannya. Dan kau harus menyetujui persyaratan apapun yang terjadi. Di wilayah ini, Mordu, aku, Chief Leonard Bray adalah hukumnya. Aku memiliki keputusan akhir. Apakah kau mengerti?" Bab 1860. Chief Leonard Bray memiliki ekspresi yang benar saat ini. Dengan statusnya di wilayah ini, Mordu, setiap orang secara alami harus menunjukkan rasa hormat padanya. Membesar-besarkan untuk mengatakan bahwa dia adalah hukum. Namun, tentu tidak ada masalah baginya untuk memutuskan hal seperti itu jika itu untuk orang kebanyakan. Adapun alasan mengapa dia keluar untuk mencampuri masalah ini hari ini, dia tidak bermaksud menjelaskannya. Lagi pula tidak ada yang tahu. Justin Walker telah membayarnya 156,7 juta dolar hanya untuk mengundangnya malam ini. Dia secara alami harus membantu Justin menyelesaikan masalah ini karena dia telah mengambil uangnya. Dari sudut pandang ini, Justin tidak melakukan kesalahan apapun. Saat ini, Justin terlihat murung. Bagaimanapun, dia adalah sosok penting. Dia berkata dengan ringan, "Terima kasih telah memimpin masalah ini untukku, Chief Leonard. Memiliki Anda di Mordu tentu merupakan berkah bagi masyarakat dan pemerintah." Chief Leonard merasa puas setelah mendengar pujian Justin. Harvey York memandangi dua orang yang mulai menggembar-gemborkan satu sama lain. Ekspresi main-main muncul di wajahnya. Wakil pemimpin cabang Walker. Harvey sengaja menekankan kata, "wakil pemimpin cabang," hingga mata Justin bergetar tak terkendali. "Sikapmu hari ini jauh lebih antusias dibandingkan saat kau mengajakku makan malam kemarin. Tapi kau memiliki ketulusan sekecil apapun, dan masih asal-asalan. Dengan demikian, Angelina bisa menjadi lumpuh dengan ketenangan pikiran. Mengenai barang-barang Kate, tidak ada yang bisa mengambilnya. Tidak ada yang akan memutuskan pernikahan Kate untuknya. Sampai jumpa." Harvey kemudian bangkit dan hendak meninggalkan tempat itu setelah berbicara arogan. Chief Leonard tiba-tiba berdiri saat ini. "Percaya atau tidak, aku akan meminta Brennan untuk kembali sekarang. Kau akan mati di jalanan besok." Ini adalah kartu trufnya. Dia menolak untuk percaya bahwa Harvey tidak takut mati. Namun, Harvey bahkan tidak menoleh ke belakang. Bajingan. Melihat Harvey begitu sombong, sosok Chief Leonard bergerak, dan dia maju selangkah. Pada saat yang sama, dia membuang pengocok di tangannya, menembus udara, dan mengeluarkan suara yang keras. Dia ingin memberi Harvey pelajaran yang tak terlupakan. Tamparan. Harvey bahkan tidak menoleh sama sekali saat menghadapi serangan ini. Sebaliknya, dia langsung menamparkan Chief Leonard dengan keras dengan backhandnya. Terdengar suara keras, dan Chief Leonard terlempar, langsung memukul piano di tengah aula. Keributan besar terjadi. Chief Leonard berdiri dengan susah payah, dengan cetakan telapak tangan merah di wajahnya yang biasanya pucat. Namun, Harvey terus berjalan keluar dengan tangan di belakang punggungnya dengan tenang. Senyum di wajah Justin menegang saat ini. Dia menatap Harvey dengan ekspresi rumit. Tangan yang awalnya memegang garpu dan pisau meremas begitu keras hingga kusut, dan dia tidak menyadarinya. Setelah beberapa lama, Chief Leonard berjalan keluar sambil meronta dan duduk di samping Justin. Meskipun demikian, dia telah tenang dan tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Sudut mata Justin berkedut. Dia kemudian berkata, "Chief, apa itu tadi?"
Ekspresi Chief Leonard berubah lagi. Dia kemudian menghela nafas setelah beberapa saat dan berkata, "Aku harus memberi jalan bagi pemuda itu. Bocah ini, aku benar-benar tidak bisa melihat melalui gerakannya. Tapi keahliannya tidak diragukan lagi bisa menandingi murid pertama dari cabang Longman, Rahel Hardy. Bahkan jika aku mengeluarkan seluruh kemampuanku, hasilnya hanya 50-50. Tidak heran dia begitu sombong." Justin dan yang lainnya semua tersentak. Hanya ada segelintir orang yang bisa mendapatkan pujian seperti itu dari Chief Leonard. Sekarang, Harvey ada di daftar itu.